Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Bung Firdaus, kita mau bahas nih, pokoknya orang-orang yang figurnya itu eh, unik ya, antik gitu ya. Ini kita bahas Ahok ya. Sebenarnya Ahok ini antiknya udah dari Belitung ya. Dari Belitung dia udah mulai antik Iya, gitu. betul. Dengan inovasi-inovasi di Belitung, di daerah segala macam, dia membangun Belitung gitu ya. Dan dia terpilih sebagai orang Tionghoa yang terpilih di Belitung ini kan luar biasa sebenarnya ya. Dan kemudian dia mencoba ke Jakarta. Nah, yang kita perhatikan dari Ahok ini ada juga termasuk tadi dia juga punya kontras-kontras tertentu yang bikin orang banyak suka sama dia. Nah, salah satu yang eh, karakter atau gaya dia itu adalah kelugasannya. Dia sangat lugas orangnya, ya. Karena gaya Belitung lah ya, gaya Sumateranya itu yang bikin dia berbeda dengan orang lain ya. Dia masuk ke DKI dengan gaya lugasnya, walaupun kadang-kadang dia terprosok juga dengan gaya lugasnya itu. Nah, ini bisa menjadi sebuah pelajaran penting bagi masyarakat atau anak-anak muda nanti yang mau jadi presiden, bahwa style atau cara kita memimpin itu memang pengaruhnya luar biasa. Iya, jadi kalau bicara Basuki Cahayapurnama atau biasa dipanggil Pak Ahok ya, sebelum masuk ke DKI Jakarta menjadi calon wakil gubernur dan kemudian bersama Pak Jokowi akhirnya terpilih menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012. Sebenarnya pada tahun 2005 Pak Ahok ini sudah terpilih sebagai Bupati Belitung Timur, Bu Meldi, gitu. Ya, Tahun 2003 dia sudah bergabung dengan PBH, Perhimpunan Indonesia, partainya Pak Sahrir ya. Jadi ya, saya pikir Perhimpunan Indonesia Baru gitu. ya, Dari memilih partainya saja gitu, PIB, Partai Indonesia Perhimpunan Indonesia Baru, kita sudah bayangkan gitu ya. Karena Pak Sahrir salah satu menekankan pada aspek kaderisasi, pada ide dan segala macam gitu. Dan terpilih sebagai Bupati Belitung Timur gitu. 2005, kemudian sebentar saja dia tertarik maju meningkatkan posisinya menjadi gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2007, tapi saya tidak terpilih gitu. Jadi, ya, karena sekali lagi memang pada waktu itu salah satu faktornya adalah faktor apa ya, dari sisi minoritas, Bung Meldi. ya, ya. Dan kemudian dia bergabung dengan Golkar dan pada akhirnya ikut dalam pemilu 2009 terpilih menjadi anggota DPR. Jadi kalau kita lihat dari 2003 dia sudah terjun ke politik, 2005 menjadi birokrat gitu ya, kemudian 2009 menjadi anggota DPR gitu ya. Dan di situ sudah mengasah paling tidak talenta atau sikap-sikap kritisnya termasuk dalam metode pendekatannya gitu. Pak Ahok punya pendekatan yang sangat lugas, sangat langsung gitu ya. Jadi tidak tedeng aling-aling gitu. Saya berapa kali ketemu secara personal gitu ya, maksudnya dalam kerja waktu itu gitu, pada kegiatan-kegiatan anti korupsi, saya melihat Hmm. orang ini memang kalau memang tidak suka atau menyatakan sesuatu itu langsung, tidak ada Ya, apa ya gaya pendekatan, gaya budaya solonya gitu. Jadi ini yang kenapa pasangan Pak Jokowi dengan Pak Ahok itu begitu kontras untuk Pemda DKI pada waktu itu, karena mereka mewakili kondisi latar belakang berbeda dan itu dikondisikan bisa saling melengkapi begitu. ya. Kelugasan, ketegasan Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu salah satu menjadi cirinya gitu. Dan kelugasannya juga lah Bung Meldi gitu ya. Hmm. Jadi ketajaman mulut seorang Basuki Cahayapurnama yang pada akhirnya itu yang juga menghambat atau menjegal karir politiknya Bung Meldi begitu. Iya, ini langgam Jawa bergabung dengan langgam Sumatera, ya, Bung Firdaus. Ini sebenarnya langgam ini berkali-kali juga kombinasi yang bagus sebenarnya. Langgam pertama itu terjadi Soekarno-Hatta itu langgam Jawa gabung dengan langgam Yang Sumatera. langgam Sumatera betul. Zamannya Pak Harto juga Soeharto ada Malik itu juga gitu ya, langgam Jawa dengan langgam Sumatera. Dan juga sebenarnya kan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan itu langgamnya sama karena itu orang-orang berbahasa Melayu ya, yang Betul. dengar cuma Jawa. Juga langgam yang dipakai dulu zamannya SBY dengan Yusuf JK, Kala. ya Jokowi JK ini kan langgam-langgam ini menarik. Ini juga menjadi catatan bagi kita ya, bahwa dua yang kontras dalam suatu pasang calon ini menarik ya untuk diamati, Bung Firdaus.
Ya, memang mereka akan menjadi semacam apa ya, menjadi katarsis tanda kutip ya, saling mengisi, saling mengeksplorasi misalnya. JK dengan Pak SBY gitu ya, Pak SBY dengan pendekatannya hati-hati, penuh perencanaan, sementara JK lebih cepat, lebih baik, kerja, kerja, kerja. Gitu. Itu yang menjadi kesigapan dalam dalam kerja-kerja pemerintah misalnya. Begitu juga misalnya ketika Pak Jokowi dengan JK di periode pertama begitu. Dan Ya. biasanya kalau memang mereka memiliki chemistry yang sama gitu ya, mereka akan saling mengisi gitu. Dan ini yang terjadi ketika Pak Basuki gitu ya, ketika dia menjadi wakilnya Pak Jokowi di Pemda DKI Jakarta. Pak Jokowi dengan pendekatan-pendekatan lobbynya, dengan persuasinya, gitu, dengan komunikasi, kelangsungannya. Sementara Pak Ahok dengan ketegasannya, kekonsistenannya dalam membangun sistem. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, banyak sekali ide-ide normatif Pak Jokowi kemudian dituangkan dalam bentuk kerja-kerja atau sistem yang oleh Pak Ahok begitu. Dan ini dilanjutkan ketika Pak Jokowi masuk ke istana jadi presiden dan kemudian Gubernur DKI Jakarta itu beralih kepada Pak Basuki Cahayapurnama. Dan saya ingat pertama kali ketika Pak Ahok memegang kendali nomor 1 untuk DKI Jakarta, yang dirubah adalah pola dan budaya birokrasi Pemda DKI Jakarta. Itu. Kalau di era Pak Jokowi masih agak sedikit ada toleransinya, di era Pak Ahok tidak ada lagi mekanisme pelayanan. Oh ya, pelayanan itu buruk kenapa? Gajinya buruk. Saya ingat sekali bagaimana APBD DKI Jakarta 2015 gitu ya, itu melonjak, salah satu yang melonjak itu apa? Tunjangan kinerja untuk pegawainya. Naik hampir 100% Bu Meldi. Gitu. Tapi dengan catatan, kalau tunjangan Anda naik, remunerasi Anda 2 digit gitu ya, Anda tidak boleh lagi macam-macam. Gitu. Etalase pelayanan diperkuat. Gitu. Kemudian mekanisme pengawasan diperkuat. Gitu. Sekali Anda main-main gitu ya, Anda tidak hanya dimaki-maki di depan publik, tapi juga mendapatkan sanksi. Itu yang terjadi beberapa kali untuk pejabat DKI Jakarta. Dan itu adalah ketajaman dari seorang Basuki Cahayapurnama, begitu ya. Sehingga apa ya, memberikan semacam shock terapi yang sangat kuat kepada birokrasi di DKI Jakarta, begitu Bung Yaldi. Jadi pengalaman Belitungnya Pak Ahok ini dibawa ke DKI ya, sehingga itu menjadi sebuah budaya birokrasi baru. Sedangkan pengalaman yang dekat ke masyarakat Pak Jokowi di Solo dibawa juga ke Jakarta ya. Dan Pak Jokowi itu selalu membangun komunikasi dengan masyarakat di bawah gitu ya. Itu gayanya. Betul. Dan ini kompatibel nih gaya dua kayak gini nih ya. Dan seharusnya kita nanti juga harus mencari ya pasangan-pasangan pemimpin yang bisa saling mengisi gitu, Bung Firdaus ya. Ini kan kalau main bulu tangkis itu kayak ganda putra ya, atau ganda campuran. Ya, Ini jadi yang bolong-bolong sana ditutupi oleh pasangan yang lain, Bung Firdaus. pasangan presiden dan wakil presiden seharusnya saling melengkapi satu sama lain, gitu ya. Jadi saling melengkapi kekurangan, gitu ya, memperkuat kelebihan masing-masing, gitu. Dan kita tidak ingin juga, gitu ya, karena sama-sama memiliki kelebihan masing-masing, dia menjadi matahari kembar, Bung Meldi. Artinya di mana koordinasi komunikasi gitu ya, kemudian saling membangun kerjasama itu juga menjadi salah satu prasyarat gitu. Dan kita belum melihat memang sekarang kira-kira dari yang sudah mungkin tiga bakal calon presiden, kira-kira pasangannya siapa saja gitu ya. Ini kan masih di otak-atik gatuk gitu ya, dilihat kira-kira. Nah, apakah faktor saling melengkapi ini menjadi pilihan utama atau tidak? Saya tidak tahu. Mungkin yang menjadi pilihan utama kan persoalan keterpilihan, persoalan modal atau resource begitu. Tapi kalau kita berkaca melihat dari apa yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama di Jakarta misalnya, dalam rentang periodenya yang cuma 2 tahun Bung Meldi, ketika dari PLT kemudian menjadi gubernur gitu ya, sebelum menjadi tersangka ya, untuk kasus kasus yang penistaan tanda kutip ya, gitu ya, dia banyak sekali melakukan sesuatu yang menurut saya sesuatu yang di luar keberanian pejabat-pejabat pada waktu itu. Contoh yang menarik sekali misalnya, tidak ada pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten kota yang berani membuka kontrak-kontrak pengadaan Bung Meldi. Ya. Pak Basuki ketika kita melakukan evaluasi APBD-nya 2014-2015, kami di waktu itu melakukan evaluasi secara detailnya, gitu ya, menemukan beberapa pokok-pokok pikiran anggaran yang notabene itu tidak ada rencana kerjanya, tidak ada dasarnya, anggaran siluman lah, dan itu menjadi temuan besar dan itu menjadi perebutan antara Pak Basuki, Pak Ahok dengan DPRD DKI Jakarta begitu. Bahkan kita ingat ya ungkapan misalnya, emang APBD nenek moyang lo begitu. Jadi pokirnya anggota DPRD itu kemudian dibalas dengan coretan, memang ini APBD nenek moyang lo begitu. Dan itu menjadi salah satu bentuk perlawanan begitu. Termasuk juga ketika dia membuka ya beberapa keburukan-keburukan di internal Pemda sendiri begitu ya.
kasus UPS, kemudian kasus yang lain begitu ya. Dan itu menjadi semacam shock terapi gitu. Dan saya pikir ini menjadi salah satu contoh misalnya bahwa antara perencanaan, antara janji gitu ya, kemudian konsistensi gitu, keberanian menjalankan sebuah kebijakan itu apa ya? Itu menjadi salah satu yang kita tuntut dari seorang pemimpin. Walaupun sekali lagi gitu ya, Pak Ahok dengan keberaniannya kadang-kadang melebihi gitu, melawan partai pengusungnya sendiri, dia berakhirnya berantem dengan Gerindra karena tidak sepakat dengan draft RUU Pilkada, di mana pada waktu Gerindra mengusulkan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Karena Pak Ahok bilang, loh, itu kan bertentangan dengan semangat demokrasi, dan akhirnya dia keluar dari Gerindra, begitu ya, termasuk juga mencari musuh di apa namanya di Kebon Sirih, anggota DPRD, mencari musuh tanda kutip juga dengan Badan Pemeriksa Keuangan gitu. Jadi dia memprotes hasil pemeriksaan BPK, mengatakan cara pemeriksaannya salah, gitu, temuannya tidak betul, kriteria yang digunakan salah, dan itu menjadi sampai sekarang perdebatannya masih mengemuka ya Bung Meldi, kasus sumber waras, kasus tanah Cengkareng begitu ya gitu. Tapi sekali lagi ya saya melihat bahwa dengan keberaniannya, dengan keyakinannya, ya itu salah satu kelebihan atau apa ya, pernak-pernik yang dimiliki oleh seorang Basuki Cahayapurnama dan memberikan nuansa tersendiri bentuk pemerintahan daerah, Bung Meldi. Ya, ini nilai kelugasan ya. Jadi ini poin penting yang bisa kita pelajari dari kepemimpinan Ahok gitu ya. Kelugasan dia melihat masalah. Tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Dibuka sedemikian rupa. Mari kita lihat mana yang salah, mana yang benar. Nah, inilah bagi nanti ya, bagi anak-anak muda, bagi siapapun yang berminat di kepemimpinan nasional, ini adalah sebuah yang harus kita punya, karakter yang kita punya, bahwa kita terbuka, kita lugas, kita menyelesaikan masalah. Iya, betul. Jadi apa ya, komunikasi politik menurut saya, jadi walaupun sekali lagi bahasanya bukan bahasa yang santun ya, jadi menyampaikan persoalan, kemudian mengusir persoalan, kemudian juga memberi sanksi, walaupun kadang-kadang menurut kita yang orang Jawa misalnya, atau orang-orang adat timur begitu ya, Pak Ahok terlalu keras di muka umum, memberi sanksi, memaki kadang-kadang ya, bahkan kalau kita ingat dia pernah memarahi seorang apa namanya penduduk atau warga DKI Jakarta yang menyampaikan keluhan, padahal dia sendiri yang membuka apa namanya meja keluhan secara langsung setiap pagi di balai kota gitu. Jadi sisi lebih banyak, sisi kurangnya juga ada begitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi lebihnya, sisi apa yang memberikan suatu warna tersendiri misalnya, ya konsistensi, keberanian gitu ya. Karena saya pikir juga tanda kutip memang tidak ada beban kayak gitu ya. Dan itu yang seharusnya kita harapkan muncul dalam pemimpin-pemimpin, terutama untuk pemimpin yang berasal dari generasi muda, Bung Adi. Gitu. Orang-orang yang merasa tidak, ya karena gue punya kompetensi, gue punya kemampuan gitu ya, gue punya keinginan untuk melayani menjadi pelayan publik, why not maju kepada sebagai pemimpin publik. Gitu. Saya pikir itu menjadi modalitas yang bisa dipergunakan, bisa dioptimalkan lebih lanjut, Bung Adi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi, tetap semangat, salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.